intisan nangis, cewek nangis kayak nangis Pas lewat kayak sana. kayak yang nahan sakit, nangis itu kayak cewek lagi nahan sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali Semarang. Kali ini saya sudah bersama narasumber yang ingin bercerita pengalaman pribadinya. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber Kang Rizky. Kita ketemu lagi, Kang. Balik lagi. Sehat. Kang Rizky ini beliau juga udah pernah podcast juga ya, Kang, ya, di episode berapa kalau nggak salah? 7 ya? 7. Menceritakan apa waktu itu? Pas cerita sekolah di sekolah. Oh iya, yang apa camping ya, Iya. kalau nggak salah. Sekarang ada cerita apa lagi? Ada cerita baru tanggal 24 sekarang September. Kemarin berarti Minggu kemarin. Sekarang besok Jumat, berarti minggu kemarin. awalnya gimana tuh? Jadi emang ada perjalanan tugas dari kantor. Itu berangkat yang asalnya mau pagi, tapi karena di mall mah kan kebanyakan pihak mall harus pekerjaannya malam. Jadi yang pertama berangkat itu satu truk dulu. Satu truk dari kantor berangkat. Nah, kalau Iki sendiri berangkat ke Jakartanya itu jam 3 habis asar. Dari Nah, Bandung, Ki? dari Bandung. Udah ngurusin surat-surat jalan, semua langsung jalan lah. Perjalanan di Jakarta ya lumayan lah macet gitu kan. Iya benar. Di Walaupun malam juga di Jakarta mah. Iya, karena kan Macet. jam 5 itu sampai Karawang, karena biasanya jam 5 mah emang bubaran pabrik di Karawang, jadi bener. ketol-ketolnya juga ikut macet. Ditambah banyak ada kecelakaan juga gitu. Banyak banget kecelakaan. Emang ada tugas di salah satu mall di Jakarta Selatan, di Pondok Indah. Lumayan terkenal banget itu mallnya. Terus ya awalnya emang nyantai-nyantai aja, nggak ada apa-apa, karena mulai kerjanya itu sampai Jakarta itu sekitaran jam 8 malam. Nah, dibolehin mulai kerjanya itu jam 10 malam. Mulai pengerjaan semua yang mau kerja di mall itu tuh harus jam 10 dimulainya pas tutup mall. Oh, mungkin karena siang kan banyak aktivitas ya. Banyak aktivitas. Karena itu jadi ada satu restoran yang harus dibangun. Mereka mempercayain kita buat beli unitnya dari kita. Makanya kita kirim ke Jakarta. Gitu. Terus dari jam nungguin dulu karena belum boleh masuk, yang di loading docknya belum boleh masuk. Ya udah, nunggu dulu lah di luar mallnya. Nah, di luar mall itu emang kayak kok perasaan kayak nggak enak ya. Ditambah itu Jumatnya juga kayak Jumat kayak Jumat gak enak aja malamnya gitu. Malam Jumat atau Jumat malam? Jumat malam. Dah coba buat ke loading dock jam 10. Dah jam 10 masih rame. Di daerah loading docknya, di daerah lorongnya, karena dari loading dock itu cuma naik satu lantai ke atas, tapi ke lokasi si restorannya itu lumayan jauh. Jadi kita harus ngelewatin. Jadi kita masuk dulu tes. Kan sekarang mah ada barcode gitu ya, vaksin. Kita harus masukin dulu, baru kita bisa masuk. Nah, ke lorong-lorong itu. Nah, udah singkat waktu, mulailah jam 12 masih belum ada apa-apa, tapi firasat udah kok kayak yang bahasa Sundanya keeng, udah mulai keeng, auranya udah beda. Orang-orang udah nggak ada, udah pada sepi sebagian,
satpam juga nggak ada. Nah Iki tuh masih nyimpan mobil di mobil orang tua tuh disimpan di loading dock. Nah disimpan di loading dock. Iki sempat kerja dulu, selang waktu jam 1 tidurlah, ngantuk karena kan coba. Nah dari jam 12 itu mau ke mobil, karena itu mau ke liftnya, mau masuk, mau keluar mall itu kita masukin lorong mau ke arah loading dock buat pengiriman barang. Kok di belakang tuh kayak ada yang ngikutin aja, kayak ada ada suara langkah kaki. Jelas cek gitu, kayak kayak sepatu cat kalau jalan kaki gitu. Nah tapi situ, maaf di sana tuh cuma Iki aja nah kok ya di lorong itu cuma Iki doang, nggak ada orang lain. Nggak ada, karena udah jam pengiriman barang tuh serame-ramenya tuh sampai jam 11. Jam 12 itu udah nggak ada, jarang banget orang yang lewat situ. Itu jalan karena Iki udah ngantuk banget, coba pengen ke mobil. Selang waktu dibangunin sama si papa karena suruh, karena di loading dock itu mobil nggak boleh terlalu lama. Nah mobil nggak boleh terlalu lama di situ, sama satpam disuruh lah buat pindahin mobilnya ke lantai LG. LG itu ibarat di atas lah, masih di lebih atas dari basement itu. Dia di atas, masih di luaran mall. Disuruh sama si satpamnya jangan ke bawah, di lantai LG aja. Dengan alasan karena sepi. Mungkin satpam bilang karena bukan mungkin satpam bilang ada horor gini, enggak. Mungkin kayak nyerita jangan di itu sepi. Mungkin si satpam juga udah tahu keadaan dari di sana mungkin ya. Terus bilang sepi sana, jangan di basement, terus ribet juga jauh. Oh ya udah. Iki tidur lah sampai sekitar jam 1:30 dibangunin. Ayo bangun kata papa. Ayo kata satpam pindah ke mana? Ke lantai LG. Jalanlah. Papa tuh gimana ya? Emang liatnya lantai LG di ada pelang gitu. Ada kayak LG B1, B2 pakai basement gitu. Nah mungkin papa nggak lihat yang di kiri, pelang yang di kiri, papa lihat yang di atas. Mungkin disangkanya LG itu di bawah, padahal LG itu di atas. Maksudnya tapi panahnya gitu. Nah begitu Iki mau masuk ke mana, ke lantai itu, tapi si LG-nya tuh kita tuh kayak diarahin ke bawah. Panahnya itu dikebawahin maksudnya? Iya, enggak, pikiran kita nggak diliatin si pelang lurusnya. Oh tiba-tiba pengen ke bawah aja gitu. Dah aja selang ke bawah kok gelap gitu kan, yang namanya basement. Kalau ke bawah gelap, dah aja kok makin ke bawah kita tuh kayak gimana ya, kayak di satu ruangan kita kayak di press, ngap aja, kayak di press aja si badan tuh kayak ngap aja gitu. Dah ke bawah ke basement masih belum ada apa-apa, cuma perasaan kayak merinding, badan gemetar. Papa bilang karena udah ngantuk banget, kayak kok gimana ya, mata tuh kayak nyuruh tidur gitu loh. Tidur di sini gitu. Papa bilang kamu yakin tidur di basement? Papa bilang jangan sampai berani tidur di basement, karena takut ada apa-apa. Ya ini yang saking ngantuk ya, mungkin saking udah pengen tidur aja, sok papa mah kerja mah ke atas aja. Iki pengen tidur di basement. Tapi berasa kayak setengah-setengah, 50-50 gitu. Gimana ya, mau di basement apa enggak ya? Tapi berasa gak enak lihat masih dalam mobil itu. Keadaan masih dalam mobil begitu. Udahlah, kata papa bilang udah, berasa gak enak, ikut aja ke atas. Udahlah nurut, karena kalau kata orang di rumah, kalau udah kata orang tua A harus ikut. Nah, kalau takut ada apa-apa, udahlah begitu keluar mobil, lihat-lihat dulu. Yang namanya basement itu kalau udah malam, apalagi jam 2, gak mungkin ada orang atau enggak ada satpam yang diem di situ. Iya benar. Pun di basement lantai bawah itu cuma ada satu mobil Iki sama si papa berdua. Nggak ada orang lagi. Mobil lain juga nggak ada. Mau itu orang juga nggak ada. Udah makanya Iki lihat kanan kiri nggak ada. Tapi kok kayak lihat kanan kiri kayak yang rame. Begitu Iki jalan ke belakang mobil, jelas banget di telinga. Gak mungkin ada cewek nih ya, gak mungkin ada cewek diem di basement jam 2 pagi. Iki aja takut, apalagi cewek.
tiba-tiba apa ya liriknya, dia nyanyiin lagu tapi nyaring banget di telinga kayak nah tapi di telinga sambil nyanyi jalan-jalan. Apanya? Ya si ceweknya sambil jalan sambil nyanyi tapi gitu. kayak dia tuh dekat banget sama telinga tuh dekat gitu, kayak nah loh, cepet diem kayak apa ya, tuh perasaan gak mungkin ada cewek lagi jam 2 malam itu di basement, tapi suaranya nyaring. Cobalah lihat, agak maju ke sebelah mobil, agak jalan dikit, lihat kanan kiri, nggak ada orang, maupun satpam maupun orang pun satu nggak ada. Tapi suara itu tuh masih tetap kedengar, masih kedengar jelas banget di telinga tuh kayak gimana ya, kayak deket banget nih mungkin ya, kayak kita ini nah kayak gitu, jelas banget di telinga duanya tuh ya. Sampai pas denger, ya Allah itu apa, sampai merinding aja semua, badan dingin. Papa dengar, cuman diem. Oh, papa juga dengar diem, tapi posisi Iki berdekatan sama papa. Papa di mobil di pintu yang depan, Iki di belakangnya, di belakang mobil. Karena lagi lihat-lihat. Beliau nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Iki pengen nanya, gitu. Cuman belum nanya itu nanti gitu, bukan di situ. Dah aja di situ. Begitu lagi lihat kanan kiri itu kayak di ujung gelap, di ujung tuh gelap banget, nggak ada lampu sama sekali. Tapi kayak ada satu sosok hitam, gede, tapi Iki lihat tuh dia matanya dua, kayak lagi merhatiin situasi gini aja di basement itu teh. Kayak gimana ya, basement sepi, perasaan kita kayak rame. Kayak itu basement teh kayak ada, Iki ngedenger kayak orang apa, anak kecil ketawa, kita kayak lari-lari kayak lagi main. Suara cewek yang nyanyi itu ada juga suara anak kecil. Makanya pas Iki kayak udah nggak enak, cepet tuh, karena papa kan lagi mau ambil baju, mau ngambil apa itu kan, itu lumayan lama banget. Cepet agak cepetan. Begitu Iki kayak lihat apa ya, kan di basement mah kayak ada tembok gitu kan, tembok yang gitu. Itu tuh kayak ada satu sosok tuh kayak diem aja kayak di situ tuh, kayak merhatiin ke depan gitu, panjang rambutnya, kayak berdiri aja di situ teh. Sosok cewek diem aja di sosok, diliatin sama Iki, dia Iki ngeliat, dia ngeliat balik kayak ngeliatin gitu. Makanya dari situ udah nggak benar gitu kan. Papa bilang ayo udah dikunci lah mobil. Begitu mau dimatiin, itu posisi tip mobil TV mati, tiba-tiba nyala sendiri. Padahal itu kan kalau misalkan di mobil harus dinyalain, dipencet gitu ya. Iya. Ini tiba-tiba nyala sendiri, tiba-tiba volume kenceng, TV nyala. Kayak kenceng aja sih itu tuh, si TV itu kayak lagi nyetel radio. Kenceng, tiba-tiba si papa kaget lah ya. Loh, padahal posisi si kontak udah bukan di start, cuman di setengah gitu kan, ada di tengah-tengahnya biar bisa nyala. Sama papa dimatiin. Begitu dimatiin, ditutup lah pintu. Dah pas papa duluan jalan ke depan, Iki lihat ke belakang, itu di dua tembok itu yang asalnya ada satu sosok jadi 3 sosok. Merhatiin tuh kayak penasaran, kayak ngeliatin aja. Iki cuma ngeliat kebalik, udah cepet ke atas, karena di basement kan ada jalan yang lurus, datar ke atas lagi. Nah itu di jalan basement kan emang yang namanya basement, mau masuk tuh emang gelap banget, bener-bener real nggak ada lampu di situ teh. Dah real nggak ada lampu, coba jalan ke atas, dia jalan yang datarnya itu kayak ada intisan nangis, cewek nangis kayak nangis pas lewat sana, kayak yang nahan sakit, nangis itu kayak cewek lagi nahan sakit, rintihannya tuh kayak pedih di telinga tuh kayak siapa cewek. Dah begitu Iki ke atas, emang kan nyalain lampu karena nggak ada senter, nggak ada lampu, yang namanya HP, yang HP itu kalau flash yang itu terang banget. Hati bilang jangan lihat ke belakang, sempet diem. Papa lagi jalan dikit, cepet kamu jalan, lihat ke belakang. Itu di belakang basement itu kayak dia ngejejer banyak, kayak dia tuh kayak ngeliatin gini nih, merhatiin ke atas. Semua cewek, ada campur cewek, poci, anak kecil, kayak merhatiin, kayak lagi ini bola we. Maksudnya Ki, itu kelihatan sama Eki wujudnya gitu, kelihatan jelas banget lagi berjejer gitu. Kayak sab sholat. Tapi Ki biasa aja, tegang. Ayo pas dia lihat ke belakang kayak aduh
kayak dia tuh kayak merhatiin aja. Terus anak kecilnya gini-gini ngelambain saat itu Iki nggak coba apa komunikasi itu? Pengen nyoba tapi papa bilang jangan, ini nggak enak bener energinya, karena kayak kita masuk basement tuh kayak di opres ya. Karena mungkin kan aura di sana banyak laki, jadi ke kitanya juga kayak di kayak di press banget. Udah begitu kita begitu Iki jalan di datar itu kayak Intiasa nangis, dah begitu naik lagi ke atas dia lagi ke belakang, ternyata di dataran itu tuh di ujung ada nangis cewek kayak lagi kayak gini, terus perut dia lagi megangin perut gini, beda lagi. Iki nyangkanya itu bener orang kayak lagi nangis aja, tapi nggak mungkin di basement jam segitu ada cewek. Iya benar. Udah lah naik ke atas, satpam bilang Pak kok parkir di bawah. Nah begitu kita naik ke atas diliatin lah lantai LG, loh lantai LG ternyata di atas bukan di bawah, berarti yang tadi itu kayak digelapin aja, kayak nyuruh Kiki ke bawah. Kayak pas, kita di ini ya kayak diarahin gitu ke bawah gitu. Pas Kiki naik ke atas jalan lihat ke belakang, loh lantai LG mah ternyata ke kiri, jadi ini basement ke bawah, lantai LG itu ke kiri, jadi masih di keluaran mall. Gitu kayak, tapi pas bawah lihat gak apa gitu, tanya-tanyaan berapa lihat gak lantai LG, enggak ada, disuruhnya ke bawah lantai LG mah. Dan satpam itu bilangnya gimana? Pak kenapa kok di bawah ininya parkirnya? Ya saya tadi lihatnya lantai LG itu ke bawah. Bukan Pak, ke atas. Mau balik lagi ragu. Kata Pak satpamnya, udah Pak jangan, dah besok lagi pagi aja Bapak ke sekitaran jam 6 aja kalau bisa, kalau udah matahari udah agak terang terus ada petugas yang ke situ baru Bapak ke basement lagi. Kenapa Pak? Soalnya bukan Bapak aja yang baru kayak gini karena udah sebelumnya pernah di basement itu tuh ada, jadi ada orang yang mau parkir, ngomongnya mau parkir, ternyata di situ tuh dia berbuat honor tuh kayak gimana ya, kayak cowok cewek, mungkin si ceweknya emang nggak mau dipaksa di mobil, jadi pura-puranya tuh mau ke basement, mau ke mall, ternyata di mall itu tuh dia parkirnya lama katanya, terus berbuat yang nggak senonoh sampai saking mungkin nggak mau ya si ceweknya teh dibunuh di situ. Berarti udah kejadian sebelum dulunya katanya gitu, cerita dari satpamnya dulunya gitu, banyak banget kejadian di situ Pak katanya. Oh gitu, udahlah dicuekin. Pas mau ke lorong, pas mau masuk lagi ke atas, lewat lagi kan naik lift, kita naik lorong lagi, kelewat lorong. Nah selama di lorong itu kayak apa ya, Iki jalan berdua sama si Papa, tapi di belakang tuh kayak ada yang banyak banget orang tuh ngikutin. Perasaan teh kayak ada yang ngikutin, jadi kayak berat ya, kayak ada yang ngikutin dari belakang. Ada lihat ke belakang nggak ada, jalan aja sambil cerita gitu, Pak tadi dengar nggak? Oh itu mah radio mungkin. Si Papa ngomongnya radio gitu, setel meren satpam kalau nggak nyanyi dah suara satpam mah cowok, tapi dah itu yang nyanyi jelas banget di telinga cewek yang nyanyi teh. Kayak intihan nyanyi nah apa ya liriknya waktu itu ingat, cuman lupa lagi. Dah sebenarnya si Papa juga mungkin semua tahu, cuma dia nggak mau Iki sampai gimana. Iya. Jadi terus, seolah-olah nggak dianggap lah sama si Papa gitu. Iya, ngobrol-ngobrol nggak, itu mah udah tip, itu mah lagu mungkin satpam. Iki mau mikir dalam hati, dah nggak ada satpam dah, karena Iki lihat kanan kiri sampai ke ujung-ujung tuh nggak ada orang. Bener-bener atau mikir kayak di basement jam 2 orang ke situ nggak berani. Iki aja mau yang niat tidur di situ ngebayangin kayak gini, kalau emang jadi tidur di situ kebayang ya syukur alhamdulillah. Kalau tidurnya panjang, ini mah amit-amitnya Iki tidur tiba-tiba kebangun, jadi kayak kebangun sebentar kan nggak mau. Mikirnya kan kalau misalkan Iki kayak nggak apa-apa lah kalau misalkan tidurnya panjang sampai jam 6 lah ibarat bangunnya gitu ya, sampai pagi gitu nggak apa-apa lah kalau udah cahaya terang. Ini mah yang paling ditakutin sama Iki tuh, Iki tidur selang 20 menit gak nyenyak bangun, posisi sendiri lah di basement. Takutnya yang di ilustrasi itu kayak begitu bangun
di kaca ada. Nah itu yang ditakutin, dipikirin teh kayak gitu. Empung aja nggak jadi tidur di mobil tuh, kayak udah mikirin oh jadi gimana kalau emang iya keluar dari mobil lari pasti ada apa-apa. Udah gitu pikirannya udah gitu. Alhamdulillah nggak ikutin ego di hati, suruh tidur di situ, udah mending keluar aja. Nah udah mulai kerja lah lagi di basement di kerjaan. Nah selama kerja itu jahil, jadi lagi ngelas kan, pegawai itu ngelas, matiin lasannya. Itu waktunya udah pagi, masih jam sekitaran jam 2 itu. Oh masih karena itu pengerjaan tuh dari jam 10 sampai jam 6 gitu. Jam setengah 3 tuh jahil aja, tiba-tiba si mesin las mati, lampu mati, dinyalain mati lagi, terus kayak alat gurinda yang lagi disimpan tiba-tiba muter sendiri, padahal itu mati posisinya selama malam itu teh. Dan mungkin si papa kesel, papa bilang udah terus jangan ganggu, kita lagi kerja. Nah dari situ enggak, dari itu ngantuk, kayak gitu lumayan ngantuk, kayak tuh pengen tidur gimana, udahlah namanya di mall nggak ada orang, udah tidur aja di lantai mall teh. Udah ngantuk, nyemparin sejadah tidur. Nah di depan itu ngelihat lorong exit kalau di mall buat tangga darurat, karena di mall tuh ada lurus belok, jadi ada sudut ke kiri gitu. Nah lagi belum tidur masih ngelamun terus kayak ada, begitu lihat ke bawah, jadi ke bawah tuh kayak jalan tapi gelap. Lihat ke bawah, oh kayak ada yang lewat aja, selebat putih lewat, sekelebat putih. Positif ya, udah biarin. Dah mau tidur lagi, pas mau merem posisi mata ke si lorong yang di depan itu, karena lumayan jauh, gak fokus, kayak difokusin lihat ke depan, tiba-tiba itu dari si exit kayak nongol gini kepala teh. Kenapa saya yang merinding? Nongol aja sih kepala gini, itu lagi ini kayak apa ya, ini lagi langsung tutupin sama sarung. Itu kalau boleh tahu sosoknya apa gitu? Cewek, kayak rambut gini nih, rambut cewek tapi ngarumbai gitu. Ngarumbai gitu. Wajahnya enggak ketutupan rambut, wajahnya begitu dia gitu aja yang kelihatannya. Gini aja, gini lagi kita gitu tuh, kok jadi diganggu ya. Dah tidur, karena tidur tuh di ini tembok, iki tidur di sebelah sininya. Nah begitu di sini tidur, telinga tuh kayak di toel dari belakang, jadi kan di balik tembok tuh dia kayak noel, di toel. Perasaan Niki atau emang udah ya kerasa di toelnya tuh kerasa gitu. Dan di belakang nggak ada orang. Oh iya, si papa jahil, si papa ada di dalam. Gitu pasti. Oh kayak di ini ya, kayak ngerasa kayak di teror di dalam mall teh. Dah aja ya. Terus ya jangan lihat ke balik, jangan lihat di balik si tempat exit, lihat ke atas. Di atas gedung tuh kayak ada orang cewek berdiri, dia lompat di atas gedung. Jadi kan si gedung tuh ada rooftopnya itu berkaca, ngeliatin atasnya. Nah di atas itu ada yang berdiri gini putih, tapi dia loncat ke bawah, karena Iki ngeliat dia loncat tuh gini sampai gitu, balik lagi ke atas. Itu cewek, jadi kayak dia tuh nunjukin seolah-olah dia pernah bunuh diri di situ. Selama dia tuh bolak-balik 2 kali, kata Iki, kok malam ini kayak niat kerja kok malah kayak diteror aja. Kenapa Iki nggak coba komunikasi gitu? Mau asalnya kayak nyoba sendiri gitu, cuman yang Iki pikirin kalau sendiri ada apa-apa takutnya kemana-mana gitu, ngeblank sendiri gitu kan. Udah, terus dari situ udah mulai agak tidur. Nah dari tidur itu cuman 2 menit bangun tidur, 2 menit karena kaki diganggu di toel. Kalau nggak ditarik-tarik, kayak ditarik-tarik aja si badan teh, nggak tenang, udah kesel aja bawaannya tuh. Cok kalian maunya apa? Jadi gituin kan, cok kalian maunya apa? Apa mungkin mereka keganggu Ki? Kurang tahu tuh, karena kan waktu jam segituan ya tempat aktivitas beliau mungkin
ada Iki mungkin. Terus daya terus sekitar jam 4:30 bapak bilang sok ini udah mau beres tapi barang mah simpan aja di loading dock. Udah simpan di loading dock. Iki bawa beberapa barang ke loading dock lewat lorong. Balik lagi ke lorong itu. Cepet kayak udahlah nggak mau, kayak nggak berani, udahlah tapi nggak apa-apa, bawain, yakin, bismillah, lewat lorong. Nah di lorong ini bener-bener dia kayak ibarat kayak gitu loh, siap makhluk itu kayak kemarin kayak datang balik lagi nih orang gitu. Begitu lewat lorong kayak halo, tapi suaranya gitu. Mereka menyapa mungkin. Jadi lihat ke belakang udah nggak ada orang, lari aja kita ini sempat mau nungguin lift tuh lama, aneh lama. Lift yang kanan yang ada 2 lift kapsul, lift kotak, lift kapsul. Lift yang sebelah sana lama udah dipencet. Yang sini kok tumben lama aja, apa ada orang yang lagi mau naik apa enggak? Adalah kata Iki nungguin. Selama nungguin itu lampu dapat di waduh cepet atuh ini tidak saking takut aja tegang. Barang kecil. Tiba-tiba ada suara benda jatuh. Brak. Keras banget. Keras. Di itu tuh. Di lorong itu. Kayak besi kubrak gitu. Tapi lihat barangnya apa? Enggak ada barang. Kayak ada yang suara aja kubrak. Tapi itu sudah ketawa. Sambil ketawa. Udahlah biarin kayak gitu. Masuklah ke lift. Ya, masuk lift. Di lift sendiri kan, kok di belakang sebelah sini kayak ada cewek ya, kayak halo mau kemana, ikat ke belakang nggak ada, lagi gini gitu gini. Jadi kayak lagi gini aja, halo. Di lift itu padahal cuma 1 lantai tapi rasanya kayak lama. Kayak halo mau kemana, udah kayak bilang jangan ganggu. Begitu lihat ke belakang tapi lihat lagi ke depan, saya merem, gak lihat, nggak berani banget lihat sosoknya. Udah jangan ganggu di sini, saya niatnya kerja. Dia bilang iya saya tahu. Udah begitu lihat ke belakang hilang. Masuklah keluar loading dock. Satpam nanya kenapa pak? Nggak apa-apa. Oh ada yang ini ya. Oh, bapak bukan orang pertama, dulu orang Tegal pernah. Malah orang Tegal mah sampai dia dikunci di mobil. Jadi dia dalam dia ke basement kan dikit. Nah itu sampai ketemu satpam, cerita lah ke si satpamnya. Oh ya dulu pernah orang Tegal ngirim barang disuruh ke loading, sama kayak bapak ke loading dock. Tapi begitu sampai loading dock, mobilnya dikunci dari luar. Ada yang ngunciin. Dia bisa buka. Nggak bisa dibuka. Pernah katanya orang Tegal gitu. Oh gitu ya. Selama semalam saya udah beres sekitar jam 6 kerja teh digangguin katanya si bapak teh karena matiin terus. Jadi waktu tuh semalam tuh kayak terasa kayak lama banget nih. Kayak lama banget dah. Iki tidur nggak tenang karena ada gangguan itu. Ya udahlah sampai jam 6 Iki ke loading dock. Nah begitu udah terang si loading dock itu, barulah Iki muter nyari mana udah nggak ada orang. Jam 6 aja nggak ada orang. Jam 6 aja nggak ada orang. Karena penasaran. Karena penasaran, jadi mungkin udah terang. Udah berani cobain. Kayak udah lihat kanan kiri nggak ada orang, nggak ada mobil. Terus semalam teh siapa? Semalam teh siapa? Tapi begitu Iki kayak muter-muter, ada lorong kecil. Kita kayak siapa ya semalam? Dia kayak nyelutup, siapa ya semalam? Ada yang dari lorong itu. Saya ngomong saya lihat ke lorong teh di lorong itu kumpul semua karena jam 5:30 tuh masih agak di basement kan agak gelap ya. Dia ngomong saya pas lihat di lorong itu ngumpul itu tadi di lorong itu tuh kayak ibu-ibu arisan lagi ngumpul lah. Nah kayak gitu ngumpul. Udah kita lari ke mobil langsung cepet-cepet ke atas, dah langsung pulang aja. Gitu di jalan kayak mikirin di jalan teh itu siapa ya, mikirin yang nyanyi siapa, kepikiran sampai di mobil. Karena Iki bawa 2 mobil dari Bandung, di belakang mobil tuh kayak ada yang ikut aja.
mobil itu berat banget, tapi nggak bawa barang. Padahal barang kan udah diturunin ya. Iya udah, terus seianya barang cuma sebagian barang-barang konduktor doang. Tapi sama beban yang pertama nih beratan mana kan? Kalau yang pertama berangkat itu emang masih ada barang, pas pulangnya lebih berat pulang. Aneh. Padahal itu siang, makanya kok ini mobil berat banget ya. Ya udah Kiki bilang sok kalau mau ikut mah sok. Nah begitu Kiki bilang gitu mau masuk tol, mobil lampang lagi. Udah aja pulang ke Bandung sampai rumah itu sampai bener-bener kayak kepikiran itu teh siapa yang nyanyi. Itu aja kayak kepikiran sampai sekarang itu kalau misalkan cerita ke saudara gitu atau ke si mama bilang kayak kamu dipikirin kayak gitu, udah kepikiran soalnya itu si suara yang nyanyi itu nyaring di telinga. Nah, gitu. Setelah pulang kan Iki nyampe rumah atau saat di perjalanan mungkin ya, sempat nggak ngobrol-ngobrol sama si papa? Itu di rest area. Karena kan area. Kita si papa nelfon mampir dulu rest area sholat zuhur. Ya, sholat zuhur dulu. Ngobrol lah sama si papa. Papa bilang, bukan kamu, iya papa lihat semalam. Bapak juga lihat? Dia lihat, papa mah lihat semalam. Itu emang banyak di situ teh, karena emang dulunya katanya itu tuh bekas kuburan. Selain bekas kuburan mungkin karena ada kejadian juga kan yang kayak tadi. Ada kejadian juga. Mumpung kamu teh nggak, karena papa juga dulu di basement di Bandung, di kota Bandung, di beberapa mall pernah digangguin sampai papa mah pernah dikunciin, sampai si papa mah ada jadi diem di mobil tidur, begitu buka mata teh ada darah dari atas di kaca mobil teh turun darah, begitu keluar darahnya udah nggak ada. Papa bilang makanya papa nggak izinin kamu di basement tahu kejadian. Terus papa mah digangguin, begitu kamu tidur papa teh balik lagi ke basement, papa mah disandung kata. Waktu yang kemarin tuh papa tuh coba tidur, papa tuh mau ambil barang di mobil karena penting katanya. Cepat ke mobil disandung sama si kayak disandung kayak ada batu jatuh. Bung kamu nggak jadi di basement, kebayang tuh kamu kalau di basement. Iya cerita iya kalau kebayang. Yang paling kebayangnya tuh kayak yang tadi itu yang alhamdulillahnya kalau tidur sampai siang gitu. Ini tidur cuma 2 menit tiba-tiba kebangun kan, gak lucu. Tiba-tiba kebangun terlihat aduh di basement mau ke atas, takut di lorongnya mau keluar. Udah dari situ udah katanya oh ini pengalaman yang benar-benar kerja banyak sih ya, pengalaman kerja kayak gitu. Cuman yang paling ininya tuh kayak yang ini, kayak karena dia tuh jelas banget di telinga nyanyinya tuh kayak dibisikin gitu aja. Paling cerita kemarin baru banget sekarang tanggal berarti masih hangat ya. Tanggal 24 kemarin kan, besok Jumat. Nah tanggal 24 kemarin. Tapi yang saya salutin ya ini, kalau saya ya mungkin udah nggak tahu Ki. Iki sebenarnya kuat gitu. Iya. Karena gimana ya? Saya Iki pengen bilang tok sini mau masuk mah, tapi tidak pengen gitu kayak komunikasi mau ngapain tapi tidak sendiri posisinya. Kalau misalkan ada teman-teman ini mah kayak sok cobain gitu pengen. Gitu udah sering di mall manapun kalau Iki ada tugas malam kerja pasti aja kejadian kayak gitu. Karena pesen emang kebanyakan yang bilang kalau tidur di tempat basement kayak gitu emang dilarang. Gitu paling sih kan. Basement itu lantai dasar banget ya. Biasanya konon ini masih kalau pembangunan yang kayak mal-mal gitu suka ada tumbal juga kan ya. Karena itu emang mall lumayan gede juga, terkenal juga di situ. Apalagi dulunya bekas-bekas apa gitu ya. Iya pas aneh aja kayak kok itu paling gimana ya, paling wah banget itu di basement itu, kayak bener-bener diliatin dari suara. Yang paling heran, yang paling sekarang sampai dipertanyaan itu masih kebayang aja suara si nyanyinya, masih keinget banget di telinga karena bener-bener real kencang banget sih suara, nyaring banget. Soalnya saya juga dulu pernah seperti itu, suaranya banget gitu di telinga tapi orangnya nggak ada. Iya makanya kalau emang suara HP udah nggak gitu kan. Kalau ada suara HP ada serak-serak dikit. Kalau emang suara satpam cowok udah nggak mungkin itu suara cewek. Nah ini bener-bener suara real cewek, lembut banget suaranya. Tapi untungnya ya alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Untungnya nggak ada apa-apa. Takutnya ya gitu, takutin
takut disasarin atau nggak bisa balik lagi ke atas dan gitu yang paling takutnya, karena emang takutnya ya amit-amit jadiin tumbal di situ. Iya, amit-amit ya. Makanya alhamdulillah sampai rumah selamat gitu. Langsung kata papa, cepat kamu mandi. Mandi tuh sholat 2 rakaat takut nempel atau gimana ya, langsung tidur. Nah begitu tidur kemimpiin kayak gitu, kemimpiin cewek cantik, rambutnya panjang, dia pakai gaun kayak nikah, tapi dia bukan habis nikah gitu mungkin ya, dia kayak habis acara gitu. Terus dilihatin, dia bilang katanya, saya pernah diperkosa, terus dulu saya pernah diperkosa, hobi saya nyanyi, terus saya diperkosa, terus dipukul sampai saya berdarah. Nah yang mungkin yang kamu pertanyakan sampai sekarang itu saya. Terus tiba-tiba Iki kebangun siang, tidur siang dalam mimpi Iki makhluk itu ngomong, tapi dia berwujud kayak manusia di mimpi itu. Kayak Iki tuh kayak lagi jalan-jalan kemana, tiba-tiba ketemu dia tiba-tiba ngobrol gitu. Pas Iki bangun, oh itu. Tapi yang Iki bayangin, dia mukanya cantik sih, dilihat dari pas mimpi itu cantik, tapi pas Iki pikirin itu gimana sosok aslinya. Nah itu yang dipikirin tuh gimana, entah katanya gimana gitu ya. Iki ngeriin gitu sampai di mimpi tuh. Makanya sampai sekarang keinget aja terus sampai sekarang, karena minggu kemarin kan sampai sekarang si suara nyanyinya, si mukanya sampai kebayang. Nah makanya akhir-akhirnya aneh badan teh, kadang agak berat. Kata papa, udah nggak apa-apa, makanya kamu ini sholat, tapi sedikit per sedikit enteng agak ringan lagi gitu cerita kemarin. Oke Ki, lumayan nih ceritanya agak bikin merinding lebih dari yang kemarin. Asli benar kerasa banget Ki. Mungkin ada pesan khusus buat sahabat Teteh tentang kejadian Iki ini mungkin gimana ya buat sahabat-sahabat? Kalau misalkan di tempat sepi ya, yang usahain, apalagi di tempat mall, kita kan sebagai tamu itu harus hormatin, entah itu kita kan hidup berdampingan, entah dengan manusia, entah dengan siapa, karena Tuhan menciptakan alam goib dan alam dunia, jadi kita harus menghargai itu. Makanya kalau misalkan di tempat yang sepi diusahakan, apalagi di tempat mal-mal gitu, biasakan jangan sampai mencoba untuk tidur di basement, karena takutnya mungkin keamanan, takut ada yang maling atau apa, karena di basement jarang banget CCTV. Yang keduanya hal yang kayak gitu. Jadi kalau emang ngerasa feeling udah nggak enak, jangan dipaksa. Iya benar, karena feeling sangat kuat Ki. Kalau kita udah nggak enak, udah aja. Karena itu dari feeling gitu, karena makanya kalau feeling udah nggak enak, jangan dipaksa. Benar-benar gitu. Oke sahabat Teteh, mungkin cukup sekian cerita dari Iki. Cukup menguras tenaga juga ya Ki. Buat sahabat Teteh yang ingin bercerita seperti Iki, bisa dikirim via email di baliktemarang@gmail.com atau melalui IG kami dibaliktemarang.id. Dan bisa juga komentar di channel YouTube kami, nanti ada yang follow up tim kami. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.